Selamat malam dokter sekalian. Terima kasih atas kehadiran dokter pada webinar series Perfecta Lidocaine yang kedua dengan tema Optimizing Mid-Phase Rejuvenation with 3PF Technique Using Hybrid Technology Made in French HA Affordable Filler. Perkenalkan, saya Dr. Andi Aidela Fonda sebagai host pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu tentang filler Perfecta. Jadi filler Perfecta Lidocaine ini adalah salah satu estetik injectable produk dari Sinclair Pharma. Mungkin beberapa dokter ada yang sudah familiar dengan filler Perfecta ini karena sebelumnya sudah pernah ada di Indonesia. Nah, saat ini filler Perfecta dipasarkan kembali. Bedanya kali ini variannya sudah dengan lidocaine. Jadi filler Perfecta ini adalah filler premium buatan Prancis, tapi dengan harga yang sangat ekonomis dibandingkan dengan filler premium yang lain. Jadi harganya hampir setengah dari harga filler premium yang lain. Kemudian pada webinar malam hari ini, speaker kita adalah Dr. Luciana Hendrawan MKes, founder dari Bioderm dan Beauty Me Clinic. Beliau adalah trainer dari beberapa estetik injectable dan juga beliau adalah speaker dari event-event estetik yang biasanya dokter-dokter hadiri. Baik, sebelum presentasi dimulai, saya akan membacakan rundown acara pada webinar malam hari ini. Akan ada sesi presentasi dari Dr. Lucy, kurang lebih selama 40 menit, kemudian dilanjutkan dengan video interaktif selama 15 menit, lalu akan ada sesi tanya-jawab yang akan berlangsung selama 20 menit. Untuk dokter yang memiliki pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan dokter pada kolom Q&A di bawah. Baik, langsung saja dipersilakan untuk Dr. Lucy memulai presentasinya. Silakan dokter. Halo, selamat siang. Selamat malam semuanya, teman-teman sejawat sekalian. Kita akan memulai sharing session ini tentang Perfecta Lidocaine. Bisa di-share slide aku. Pakai slide aku aja ya, Megan. Bisa kelihatan? Belum, dok. Belum, dok. Belum kelihatan. Sorry. Sudah? Ada, dok. Oke, kita mulai saja ya. Saya akan membahas tentang sekali ini tentang optimizing mid-phase with 3PF technique using hybrid technology. Slide. Di sini saya membawakan HA derma filler khusus yang dirancang untuk mengkoreksi kerutan facial contouring dan volumizing, namanya Perfecta, di mana di sini semuanya konsentrasinya itu HA-nya itu 20 mg per mili. Oke, Perfecta ini sudah mendapatkan sertifikasi ISO dan CE Mark dari 2007 diluncurkannya 2010, lalu pada 2013 muncullah Perfecta Subskin yang isinya dalam satu boxnya ada 3 mili, ya, jadi satu siringnya 1 mili. Lalu diakuisisi oleh Sinclair Pharma 2014, lalu masuki pasar Amerika 2017 yang pastinya sudah mendapatkan FDA approved di sana. Dulu juga di Indonesia ada Perfecta yang tidak menggunakan lidocaine, ada di pasar Indonesia, tapi sekarang sudah tidak ada, sudah menghilang. Lalu 2018 ini Perfecta Lido ini tersertifikasi CE dan ISO, dan 2022 ini diluncurkan Perfecta yang menggunakan lidocaine. Dulu yang ada di Indonesia belum menggunakan lidocaine dan sekarang sudah mulai ada lidocaine.
Lalu 2022 ini muncullah Perfecta Lidocaine di Indonesia. Perfecta ini dibuat di Prancis, diproduksi di Prancis, tersertifikasi secara ISO dan CE Mark di 50 negara sejak 2007. Kemudian slide. Lebih dari 14 tahun penggunaannya di klinis di seluruh dunia dan sudah lebih dari 4 juta jarum suntik yang terjual di seluruh Indonesia. Slide lagi. Di sini keamanannya terbukti. Jadi kalau filler sudah mengantongi CE Mark yang terregistrasi di berbagai negara, itu berarti keamanannya cukup terbukti. Jadi mereka itu tidak main-main dalam kualifikasi dari CE Mark itu, harus dilihat biokompatibilitasnya, sitotoksisitasnya, toksisitas akut juga subkronisnya, juga kapasitas sensitisasinya. Jadi bagi teman sejawat, kalau menggunakan filler ataupun produk apapun, baiknya ditanyakan apakah sudah ada CE Mark apa belum. Kalau belum ada, diragukan keamanannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya Perfecta Lidocaine ini juga memiliki konsentrasi yang sama dalam semua variannya. Yang membedakan adalah ukuran partikelnya. Jadi semakin besar partikelnya, semakin besar efek volumisasinya dan ketahanannya terhadap degradasi enzimatik. Karena dalam tubuh kita juga punya hyaluronidase alami ya. Jadi di sini dibedakan beda ke partikelnya. Kalau yang fine lines itu paling kecil, lalu ada derm, ada deep, dan subskin yang paling besar molekulnya. Jadi makin besar ukuran partikel, maka perlu disuntikan semakin dalam. Jadi misalnya subskin kita suntikan di area atas tulang, lalu derm di lapisan subcutaneous, lalu deep maksudnya, lalu derm di superficial subcutaneous, dan fine lines itu di area dermis. Jadi itu cara pemakaiannya. Slide selanjutnya. Oke, ini yang tadi saya bahas. Slide selanjutnya. Jadi varian-varian dari si Perfecta ini itu dibedakan dari, dilihat aja dari warna dusnya ya. Jadi ada yang hijau, ini untuk daerah fine line. Lalu slide selanjutnya ada yang warna biru, itu derm. Dan ada yang warna pink, itu adalah deep. Jadi di sini juga ukuran kanula jarum yang dipakai juga berbeda-beda ya nantinya. Dan yang kuning, slide selanjutnya, adalah subskin. Jadi dalam satu box ini ada 3 mili, masing-masing satu siringnya 1 mili. Jadi cukup hemat. Oke. Nah, apa sih fungsi hyaluronic acid itu pada tubuh manusia? HA itu merupakan komponen yang vital yang sebenarnya ada di dalam tubuh kulit manusia. Banyak terdapat 50%-nya itu terdapat di dalam kulit, terutama di epidermis dan dermis. Dan HA ini merupakan bagian terpenting dari ekstraselular matrik. Kalau misalnya sudah berkurang, pasti ekstraselular matriknya sudah akan berkurang, kontur wajah pun akan lebih menciut ya daripada waktu muda. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya lagi. Nah, profil keamanan HA ini, kalau kita pakai filler itu kita memakai HA, dan HA ini harus memenuhi standar keamanan. Jadi fillernya itu harus bebas dari efek samping berbahaya, non-genotoksik, non-imunogenik, dan non-sensitasi. Slide selanjutnya. Oke, data klinis Perfecta Lidocaine itu seperti ini. Jadi keamanannya itu cukup memenuhi standar untuk derma filler. Tingkat endotoksinnya itu rendah, kurang dari 0,5 IU per mili. Terus terdapat BDDE kurang dari 2 ppm, karena kalau lebih dari itu harus agak dikhawatirkan gitu ya. Itu isinya fillernya itu akan susah dilarutkan ataupun ada efek toksiknya kalau lebih dari 2 ppm, dan kandungan proteinnya itu harus rendah, kurang dari 6 mikrogram per mili. Oke, selanjutnya. Terus efek jangka panjangnya juga di Perfecta derm ini dibandingkan kompetitor lainnya itu
cukup setelah 6 bulan diteliti itu yang menciutnya itu hanya yang terserap tubuh itu hanya 12,5% gitu, dibandingkan kompetitor lain itu sudah ada yang 25%, ada yang 62% dalam waktu 6 bulan. Jadi efek jangka panjangnya itu cukup lama, jadi nyaman dan sangat disukai oleh pasien ataupun dokter. Berikutnya, kapasitas volumisasinya juga cukup tinggi dibandingkan kompetitor lain. Di sini juga terlihat ada beberapa brand, 3 brand ternama di dunia ataupun di Indonesia, filler-filler premium. Di sini nggak kalah bagusnya dibandingkan dengan 3 brand yang ada. Jadi kelebihannya itu fillernya itu kualitasnya baik, bagus, tapi harganya itu hanya setengahnya dibandingkan filler-filler brand premium yang lainnya. Jadi sangat ekonomis untuk kantong dokter dan untungnya juga untuk dijual untuk bisa lebih banyak gitu ya. Jadi ini keuntungannya kita memakai Perfecta. Slide selanjutnya. Selain itu, Perfecta ini juga dibandingkan kompetitor lainnya juga sangat mudah disuntikan. Jadi tidak perlu tenaga yang banyak untuk mengeluarkan fillernya gitu. Jadi mudah diinjeksikan, enggak berat menyuntikannya, dan langsung ke target sasarannya. Jadi pakai kanula 23 aja atau 25 aja udah keluar fillernya gitu dibandingkan kompetitor lainnya. Slide selanjutnya. Nah, ini teknologi yang digunakan adalah teknologi hybrid pada si Perfecta ini. Slide selanjutnya. Komposisi Perfecta ini mengandung HA, sodium hyaluronate gel, yang berasal dari non-hewani, jadi bukan dari binatang, mempunyai crosslink dengan tingkat BDDA yang kurang dari 2 ppm itu. Slide selanjutnya. Jadi fungsinya crosslink di sini ya, BDDI itu sebenarnya untuk menahan degradasi enzimatik yang ada di tubuh kita atau hyaluronidase alami kita, dan untuk meningkatkan kekakuan gelnya. Jadi pertimbangan paruh HA-nya juga yang kalau misalnya HA tidak ada crosslink itu berarti kan kurang awet gitu ya. Paling hanya 24-48 jam saja sudah habis terserap oleh tubuh gitu. Kalau misalnya ditambahkan BDDA atau cross-linking agent, berarti fillernya itu lebih tahan lama. Oke, selanjutnya. BDDA ini saat-saat ini kan banyak ditakuti oleh dokter ya. Kenapa sih pakai BDDA, kenapa nggak yang lain aja gitu. Sebenarnya BDDA itu cukup aman. Uji toksisitasnya cukup aman, tidak menyebabkan karsinogenik seperti yang kabar-kabar yang beredar, tidak menyebabkan sensitasi atau reaksi alergi, tidak mutagenik. Juga BDDA ini degradasi secara hidrolisis menjadi 1,4-butanol dan gliserol. Jadi gliserol ini diklasifikasikan sebagai GRAS yang diakui sebagai bahan yang aman oleh FDA. Slide selanjutnya. Jadi teknologi hybrid ini intinya itu menggunakan berat molekul tinggi dalam HA dengan kemurnian yang tinggi. Jadi HA juga harus ada tingkat kemurniannya. Jangan ada campuran-campuran bahan-bahan lain atau dikasih bahan-bahan yang aneh gitu ya, yang akhirnya akan menyebabkan reaksi alergi lah, fillernya susah hilang, tidak bisa didegradasi oleh enzim hyaluronidase, dan itu sangat berbahaya. Hybrid ini juga meningkatkan proses ikatan silang. Crosslink itu memperlambat proses degradasi dan memberikan efek lifting dan volumizing yang baik. Terus teknik pembuatan partikelnya juga baik, proses percampurannya juga terkendali, sterilisasinya juga sesuai dengan standar farmasi, dan kontrol kualitasnya juga yang secara menyeluruh. Oke, selanjutnya. Proses penuaan wajah. Jadi seiring penuaan pasti akan terjadi apa yang dinamakan aging process ya. Jadi di sini terjadi rekonstruksi dari remodeling tulang,
Akhirnya karena tulang-tulangnya juga ikut mengecil, atrofi, menyebabkan kehilangan volume. Selain itu juga tonus otot dan atrofi juga bikin penampilan fisik yang terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Kehilangan lemak juga akan menyebabkan volume kompartemen lemak terjadi kelainan kontur dan bentuk pada wajahnya juga jadi akan semakin berubah gitu ya. Terus juga penuaan juga terjadi pada dermal kulit dan kehilangan kolagennya, jadi kulitnya akan jadi lebih tipis, kering, kurang elastis dan cenderung berkerut ataupun kendur karena kekurangan kolagennya tadi. Makanya diperlukan adanya filler. Slide selanjutnya. Jadi kompartemen lemak itu menurut Snack dan kawan-kawan melakukan studi dengan alat pencitraan untuk menyelidiki anatomi fungsional dari kompartemen lemak. Jadi kesimpulannya dari studi ini adalah kompartemen subkutan itu berbeda-beda. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kompartemen lemak ini punya karakteristik respon yang berbeda saat filler diinjeksikan. Yang harus diperhatikan di sini, apabila kita menginjeksikan lipatan nasolabia superior di fat nasolabia, mid-cheek, dan kompartemen jaw dapat menyebabkan perpindahan filler ke inferior, yang artinya filler dapat migrasi. Jadi itu harus dihindarkan. Terus injeksi ke medial cheek, lateral cheek, dan kompartemen temporal superficial juga akan meningkatkan volume, tapi tidak akan menyebabkan migrasi. Slide selanjutnya. Nah, di sini proses penuaan itu terjadi perubahan lemak. Lemak itu ada yang superficial dan yang atau hipodermis yang ada di atas otot, dan ada lemak yang lebih dalam itu di bawah otot. Kehilangan lemak ini menyebabkan hilangnya volume wajah. Perubahan volume kompartemen lemak juga akan menyebabkan kelainan kontur dan bentuk pada wajah. Selanjutnya, di sini adalah gambaran dari lemak superficial atau hipodermis. Lapisan ini tidak berubah dengan usia, tapi dengan adanya berat badan biasanya akan lebih menipis, lebih mengecil. Jadi makanya pada orang yang kurus-kurus juga akan terjadi kekosongan pada wajah. Ini adalah sebagai metabolisme kulit dan perlindungan pada tubuh bagian atas. Jadi di sini ada bagian infraorbital fat, medial cheek fat, nasolabial fat, middle cheek fat, lateral cheek fat, superior jaw fat, dan inferior jaw fat. Jadi bagian-bagian dari lemak yang hipodermis. Selanjutnya, kita dilihat juga ada kompartemen lemak yang bagian dalam. Dan ini yang harus dipertahankan adanya di bawah otot. Jadi kehilangan lemak ini akan terjadi 1% per tahunnya pada mulai usia 30 tahun. Jadi setiap tahun itu akan berkurang 1%. Tergeser karena kontraktur otot juga. Di sini akan terlihat bagian-bagiannya ada medial SUF, lateral SUF di bagian bawah mata, dan deep medial cheek fat dan buccal fat. Biasanya kita menyuntikkan tear trough itu di bagian ini, di medial dan lateral suborbicularis oculi fat. Next slide. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan tentang teknik 3PF atau 3-point full face fanning. Slide. Jadi di sini injektor itu biasanya kan banyak metode-metode yang dipakai ya untuk menyuntikkan filler ini. Tetapi semua itu harus perhatikan struktur anatomi wajah. Kita harus perhatikan. Jadi tujuan dari protokol ini adalah untuk menetapkan titik masuk paling efektif yang memadai untuk merawat seluruh wajah. Jadi hasilnya pasiennya juga akan lebih nyaman dan tidak banyak titik masuk titik entry point yang disuntikan, jadi pasiennya lebih nyaman dan tidak terlalu traumatis bagi pasiennya, gitu ya. Next slide. Teknik 3PF ini wajah dibagi sepertiga atas, bawah, dan tengah dan bawah. Jadi teknik ini menerapkan teknik kanula
direkomendasikan untuk pigmentasi bagian temporal, juga di bagian untuk volume pada area tertentu seperti dagu, fossa piriformis, pipi bila diperlukan. Jadi di sini saya akan membahas tentang slide selanjutnya, teknik 3PF sepertiga tengah wajah. Setelah 2 minggu yang lalu sudah dibahas oleh Dr. Jonathan, teknik 3PF bagian upper face. Sekarang saya akan sedikit men-sharing tentang sepertiga tengah bawah. Ini itu area malar, bawah mata, arkos zigomatik, dan bagian pipi. Oke, slide selanjutnya. Jadi di sini itu ada jurnal yang membahas tentang 3PF point injection ini. Jadi di sini adalah garis titik yang akan kita rawat. Jadi yang merah ini adalah titik entry point-nya. Ini titik entry point-nya yang merah, dan yang kuning itu adalah area yang akan kita rawat. Slide selanjutnya. Titik dibuat pada paling lateral dari batas orbital lateral. Jadi kita tentukan batas orbital lateral. Next selanjutnya. Setelah itu, slide selanjutnya. Halo? Ya, dari titik tersebut kita buat garis vertikal sepanjang 1 cm ke bawah. Ini adalah titik masuk untuk injeksi area sepertiga tengah wajah. Jadi titiknya ini dari lateral orbitarium, lalu kita buat masuk 1 cm, garis 1 meter ke bawah. Selanjutnya, dari titik tersebut kita menggunakan kanula untuk augmentasi arkus zigomatik bagi bagian dorsal, bagian pipi, malar, lipatan nasobeal, dan ke arah medial. Dan produk ditempatkan di atas arkus zigomatik untuk mendapatkan tingkat yang memadai. Jika lipatan nasobeal memerlukan volume tambahan, gunakan jarum tajam di bawah alah hidung. Slide selanjutnya. Oke. Nose filler sekarang. Saya akan bahas tentang nose filler ya, sedikit nose filler. Jadi di sini kita memasukkan filler, kita letakkan di atas periosteum ya, perikondrium. Jadi fatty layer-nya terletak di atas mas dan perikondrium. Jadi layer yang ideal itu diinjeksikan itu di atas periosteum, di perikondrium. Next selanjutnya. Nah, di sini juga ada gambaran daripada kolumella. Jadi area yang hijau ini adalah area yang aman dimasukkan filler, yaitu di nasal spine area, di lateral, di bagian subkutan, di bagian kolumella, juga di nose tip. Tapi jangan terlalu banyak ya di bagian nose tip. Biasanya sekitar 0,1 sampai 0,2 cc, yang terlalu banyak. Selanjutnya, nah ini adalah gambaran daripada nose filler, golden ratio dari nose filler. Jadi kita biasanya berdasarkan dari Ricketts line. Jadi yang ideal itu golden ratio-nya itu seperti ini. Jadi antara hidung, dagu, dan bibir itu jaraknya seperti ini. Satu garis lurus. Dan di sini ada filler jurnal yang menyatakan bahwa filler itu di hidung itu adalah aman untuk reshaping dengan membentukkan nose augmentasi tanpa operasi. Jadi aman. Next selanjutnya. Dan ini adalah pengerjaan tetra filler. Next. Di sini, ini adalah anatomi daripada bawah mata. Jadi biasanya kita menyuntikkan filler itu di area sini. Next selanjutnya. Nah, under eye filler ini emang agak tricky ya. Jadi nggak semua disamaratakan karena bawah filler itu kadang-kadang ada yang
ada eye bed-nya, itu suatu bed kandidat untuk dilakukan eye filler. Juga harus dilihat juga apakah ada edema di bawah filler, di bawah matanya, itu juga harus diperhatikan. Filler juga harus berada di lapisan yang tepat untuk menghindari bruising ataupun tindak efek. Makanya saya menyarankan untuk bawah filler di bawah mata ini, di titraf ini menggunakan dengan kanula agar tidak terjadi bruising. Dan filler juga diinjeksikan di supraperiosteal plane seperti gambar di bawah ini. Jadi filler ini di area sini diletakkannya agak dalam untuk menghindari adanya tindak efek. Oke, next selanjutnya. Untuk nasolabial fold, ini adalah gambaran daripada nasolabial. Jadi nasolabial juga sangat tricky juga sebenarnya. Sebenarnya mengerjakan nasolabial fold itu gampang, tapi sangat berbahaya karena di sini ada gambaran pembuluh darah yang sangat besar, yaitu nanti akan saya terangkan di belakang tentang gambaran pembuluh darah. Dan ini biasanya kita menggunakan double layer. Apabila hanya dilakukan di garis nasolabialnya saja, kalau misalnya di fossa piriformisnya itu sangat dalam, pastinya tidak akan bagus gitu. Terus juga harus diperhatikan kalau daerah malar dan pipinya juga sangat drop, itu juga harus dilihat bahwa kita lakukan dulu filler bagian pipi dulu untuk menaikkan smile line-nya, baru kita lakukan filler di area smile line nasolabial fold ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini nasolabial filler ini ada sepertiga zona nasolabial diinjeksikan supraperiosteal plane karena arterinya terletak di jaringan subkutan. Terus di sepertiga tengah, arterinya lebih dalam, jadi injeksi dilakukan secara intradermal pada bidang subkutan superficial. Dan sepertiga bawahnya, ini arterinya berada di antara otot dan jaringan subkutan sehingga dikomunikasikan dengan suntikan yang lebih dangkal. Tapi untuk area nasolabial fold ini, saya juga menyarankan menggunakan kanula karena itu arteri angularisnya yang berjalan di antara sini dari antara nasolabial fold dan ukurannya cukup besar gitu ya. Jadi apabila kita menyuntikkan hidung ataupun nasolabial, saya menyarankan menggunakan kanula 23. Kenapa? Karena diameter daripada angularis itu cukup besar, sekitar 0,6 sampai 0,8. Sedangkan kalau kanula 25 itu diameternya 0,5. Jadi bisa saja ada risiko masuk si kanulanya ke pembuluh darah karena ukuran pembuluh darahnya lebih kecil gitu. Jadi saya sarankan menggunakan kanula 23 atau 22 gitu better. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada anatomi pembuluh darah. Next slide. Nah, kenapa kita menggunakan 3PF ini, teknik ini? Karena mempertimbangkan struktur anatomi daripada pembuluh darah ini. Jadi di sekitar di sini akan ada infraorbital foramen di sini ya. Jadi untuk merawat area midface ini better untuk bagian tengah apalagi ya, better kita menggunakan kanula gitu. Untuk area dan masuknya itu dari arah lateral ke medial. Next slide. Nah, di sini ada gambaran kadaver bahwa di sini adalah angularis, vena angularis. Di sini yang berjalan di sini di fossa piriformis. Jadi kita kalau kita mengisi fossa piriformis, baiknya kita menggunakan jarum tajam dengan sangat dalam, touch the bone ya, karena di sini juga ada dekat sekali dengan fossa orbicularis, infraorbital, fossa infraorbital. Next selanjutnya. Nah juga di sini pertimbangan struktur anatomi dari arteri transversalis wajah juga cabang-cabangnya menjulur ke permukaan daerah malar. Jadi kedalaman penyuntikan juga harus pada bidang subdermal ataupun supraperiosteal. Oke, next selanjutnya. Nah, ini juga ada arteri angularis yang saya tadi bilang, karena di sini itu
besar sekali angularisnya di area nasolabial, maka saya menyarankan untuk menggunakan kanula daerah sini. Oke, next selanjutnya. Sekarang saya akan tunjukkan video pengisian pada pipi dan bawah mata. Selamat menyaksikan. Bisa tampilkan videonya? Saya menggunakan kanula untuk mengisi pipi bagian lateral dulu. Sebentar ya, kita saksikan dulu. Nah, ini kita tandai orbitarim dengan dan kita tandai titik entry point daripada 1 cm dari lateral orbitarim. Ini pengerjaan area pipi bagian lateral. Kita suntikan juga bagian pipi dengan bolus injection. Karena di sini tulangnya sudah absorpsi ya, karena usia, jadi saya menyuntikkan dengan cukup dalam di area zigoma. Nah, ini saya menyuntikkan malar terlebih dahulu. Caranya deep di atas periosteal. Lalu terakhir saya menyuntikkan area tear trough. Gambarnya putus-putus ya, videonya putus-putus. Jadi kenapa di sini saya mengerjakan dulu area pipinya, lateralnya, karena untuk menopang bagian atas dulu agar terlihat lebih lifting, baru malarnya kita isi untuk menopang bagian tear trough-nya, lalu kita isi dengan menggunakan kanula kita perhalus bagian tear trough-nya dengan menggunakan fine line yang lebih encer. Nah, kita ulang lagi videonya. Nah, saya buat dulu bagian pipinya lateralnya agar bisa lebih lifting, kesannya lebih lifting karena diisi bagian lateralnya yang sudah kopong, sudah volumenya sudah tidak ada. Jadi kita tarik. Lalu saya kerjakan malar. Lalu terakhir adalah under eye di tear trough-nya. Oke.
Nah, ini foto before after bagian malar dan tear trough yang saya kerjakan. Jadi saya topang dulu bagian malarnya agar bisa lebih bervolume, baru kita lakukan tear trough. Jadi di sini saya menggunakan 2 cc untuk bagian cheek lateral dengan varian derm, lalu 1 cc zygoma setengah-setengah dengan subskin agar lebih lifting dulu si pipinya. Lalu menggunakan dip untuk 1 cc untuk malar, jadi setengah-setengah aja. Lalu untuk under eye-nya menggunakan fine line juga setengah-setengah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pasien lain yang lebih muda saya gunakan hanya 2 cc aja, karena di sini kontur pipinya juga masih bagus gitu ya. Pipi lateral juga masih terisi, jadi saya menggunakan 1 cc dip untuk malarnya aja untuk menaikkan bagian media cheek-nya di sini. Lalu saya gunakan 1 cc fine line untuk area tear trough-nya. Oke, selanjutnya. Sekarang saya akan memperlihatkan video filler hidung ya. Saya di sini menggunakan kanula dengan varian subskin. Saya anestesi dulu menggunakan lidocaine di entry point-nya. Sedikit saja, sekitar 0,2. Lalu buat titik entry point. Lalu kita masukkan kanulanya. Pertama kali saya mengerjakan kolumella. Di sini saya menggunakan 0,3 cc untuk kolumella. Lalu kita melakukan pengisian 0,7 di area batang hidungnya. Lalu kita molding. Oke. Nah, ini before after daripada hidung. Kolomelanya saya di sini untuk menaikkan tips, bagian tipsnya agar lebih tinggi, sekitar 0,3. Lalu batangnya 0,7. Hasilnya seperti ini. Tidak melebar, tidak membesar, tidak lebar, cukup baik. Nah, ini gambaran dari samping dan 45 derajat. Jadi di sini juga tipsnya lebih naik dari sebelumnya. Karena kolomelanya aku isi. Nah, ini juga gambaran dari sebelah sisi selanjutnya. Di sini tampak tidak lebar ya. Jadi kalau filler menggunakan produk yang baik, G-force-nya baik, terus tekniknya baik, tidak akan bleber gitu. Jadi jangan gunakan filler untuk hidung yang mereknya abal-abal gitu ya, yang murah tapi kualitasnya jelek, tidak ada CE proof, ya jangan digunakan karena mengingat komplikasi hidung itu sangat berbahaya. Oke, next selanjutnya. Di sini saya akan menggunakan video filler garis senyum ya. Di sini saya pertama kali menggunakan bolus injeksi untuk bagian fossa piriformisnya. Di sini saya menggunakan subskin. Kita lakukan bolus injeksi deep touch the bone. Pelan-pelan kita keluarkan. Karena untuk mengangkat dulu ya, menyangga dulu. Lalu kita gunakan lidocaine untuk garis senyumnya. Menggunakan kanula 23 di sini saya. Hanya di bagian garis smile aja, jangan sampai mengisi ke area
nasolabial fat pad, jangan terlalu ke atas. Nah, ini gambarannya. Saya menggunakan 1 cc di fossa piriformisnya atau fossa caninanya subskin secara bolus setengah-setengah. Lalu saya menggunakan 1 cc untuk sisi kanan, 1 cc untuk sisi kiri di nasolabial fold-nya. Oke. Nah, ini gambaran secara keseluruhan dari pasien yang saya treatment. Di sini saya menggunakan total 12 cc filler. Karena memang sangat dibutuhkan karena sudah terjadi proses aging, bagian tulangnya juga sudah mengecil, fat-fat juga sudah kosong gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan beberapa varian filler dari Perfecta lidocaine ini, dan saya juga mengerjakan ada area dagu juga jauh lainnya juga ya. Jadi ini full face treatment gitu. Oke, tapi dengan teknik yang benar, produk yang benar tidak akan bikin lebih overfilled ya. Nah, dibandingkan pasien yang ini. Pasien ini saya mendapatkan pasien dari luar Pulau Jawa ya, tepatnya dari Medan. Saya tidak tahu dokter yang mengerjakan, tapi dia mengeluh ingin memperbaiki garis senyumnya karena sangat dalam. Saya tarik-tarik, smile-nya nggak akan berubah, nggak bisa. Pertama dia minta dibenang sama saya, tapi setelah saya lakukan push test, saya tarik-tarik kulitnya nggak bisa ada yang berubah. Fillernya itu smile-nya itu terlalu dalam. Saya mau isi filler nggak akan ada perubahan yang nyata pastinya karena sangat dalam. Di sini saya melihat pipinya kok tinggi sekali ya gitu ya. Saya telusuri, saya anamnesis, ternyata emang pernah di filler juga. Tapi fillernya itu terlalu banyak sekali di pipi gitu ya. Jadi tampak mukanya itu seperti chipmunk gitu ya. Jadi tampak tua gitu. Dia mengeluh merasa kelihatan tua gitu malah jadinya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk melakukan suntik hyaluronase sebanyak 2 vial 500 IU gitu. Jadi saya suntikan 1 mili kanan, 1 mili kiri. Dan pasiennya itu datang setelah 1 minggu kemudian dia datang. Dia datang dan hasilnya juga lebih better ya. Jadi emang proses penghancuran filler ini juga tidak akan langsung terjadi gitu. Butuh waktu 1-2 minggu gitu. Jadi setelah 1 minggu pasiennya datang lagi kontrol, hasilnya bagus. Jadi di sini saya mulai bisa membenang. Saya menggunakan Silhouette Soft untuk pasien ini, 3 pasang Silhouette Soft untuk memperbaiki smile line-nya. Dan hasilnya seperti ini. Begitu. Oke, slide selanjutnya. Nah ini terima kasih sharing dari saya, cukup sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Apa ya, kualitas videonya kayaknya nggak ada suaranya ya, putus-putus ya. Oke, Dokter Adel. Terima kasih untuk waktunya, Dok, dan untuk pemaparan presentasi. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan di sini, Dok. Saya bacakan dulu. Yang pertama, Dok, terkait slide elastisitas sangat menarik melihat hasilnya. Tapi apakah akan berpengaruh dengan tingkat ketahanan serta efek samping migrasi pada fillernya? Terima kasih. Kalau kita melakukan di layer yang tepat, yang tadi seperti saya bilang bahwa tidak boleh mengisi filler itu di area nasolabial fat gitu ya, atau di jawline fat, itu tidak akan terjadi migrasi. Kalau kita juga menyuntikkan filler di bawah mata juga dalam posisi yang lebih deep, sama malar juga di posisi deep, itu tidak akan terjadi migrasi.
karena elastisitas sama daya angkat si fillernya juga ini sangat baik dari Perfecta ini gitu. Jadi tidak terjadi migrasi. Baik, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk filler Perfecta lidocaine ini jadi ada beberapa varian ya dok. Yang paling sering digunakan yang mana? Yang sering digunakan pastinya subskin untuk augmentasi. Untuk hidung, untuk dagu, untuk pipi itu bagus sekali subskin ini. Kayak daya angkatnya juga tinggi dan elastisnya juga cukup baik. Jadi dalam satu box itu juga ada 3 cc loh. Jadi karena variannya banyak sekali dipakai, jadi emang sengaja dibikin 3 mili satu boxnya ya dok ya. Selain itu juga yang dip sama dom juga banyak dipakai. Untuk bawah mata yang semua banyak dipakai sih. Jadi makanya harus punya semua. Dok, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi karena sedang booming topik opini yang tidak setuju dengan penggunaan filler di bawah mata ya dok. Menurut dokter Iya. Lucy, kandidat seperti apa yang bisa kita filler? Apa dok nggak kedengeran? Menurut dokter Lucy, kandidat seperti apa yang bisa kita filler tear trash dok? Kandidat yang terbaik adalah yang emang udah cekung bawah matanya. Di bagian SUV-nya itu cekung. Itu kandidat yang terbaik. Tapi kalau misalnya ada eye bag gitu ya, ada eye bag di bawah mata yang sudah menjendol, itu tidak baik dilakukan filler tear trough, filler bawah mata gitu. Itu sih yang kita harus hindarkan. Better kita buang dulu fatnya atau kita mesel dulu fat eye bag-nya, baru kita lakukan filler bawah mata. Baik, dok. Ini ada pertanyaan yang tadi sambungan dari yang tadi. Jadi bagaimana mencegah filler tear trough jadi malah menambah besar kantung mata dok? Kalau penempatan fillernya deep, tidak akan menambah kantung mata. Gitu. Jadi kita harus tahu layer yang tepat untuk bawah mata ini gitu. Terus kalau misalnya di bawah di malarnya emang udah kosong, udah fatnya juga sudah hilang, jangan cuman hanya di bawah matanya saja yang di treatment gitu. Jadinya malah jadi jendol di bawah matanya, tapi kalau di bawahnya kosong itu malah jadi kurang bagus gitu. Jadi better kita gunakan misalnya filler yang lebih agak pekat daripada yang fine line itu ya, misalnya yang derm misalnya ya atau deep. Kita gunakan suntikan lebih deep di atas periosteum di area malar dulu, kita perbaiki, baru kita lakukan filler di bawah mata gitu. Jadi jangan cuman treatment hanya bawah atas matanya aja di bawah mata, tapi tidak diperhatikan bagian malarnya. Ini ada beberapa Gitu, area itu yang yang akan menjadi kurang baik hasil. kemudian masih ada pertanyaan yang berhubungan dok. Filler seperti apa sebenarnya yang cocok untuk under eye? Apakah area tersebut aman dalam artian tidak menyebabkan emboli ke area mata? Emboli di bagian mata itu sebenarnya hanya ada daerah sini saja ya, pembuluh darahnya itu daerah sini di bagian medial. Nah itu apabila kita menyuntikannya menggunakan kanula itu aman, tidak akan terjadi emboli. Pemilihan fillernya juga yang partikelnya itu efek ataupun gitu. Framing teknik di bawah mata itu harus benar-benar mata gitu. Jadi injektor juga harus pintar untuk menyebarkan filler itu gitu. Oke, ada lagi dok?
Oke Dok Lucy, lanjut ini masih ada pertanyaan yang berhubungan tentang under eye Dok. Jadi untuk pengisian under eye lebih baik dengan kanul atau dengan jarum tajam Dok. Di mana banyak sekarang pengisian dengan jarum dengan menyuntikkan di superficial, jadi lebih superficial. Kalau superficial itu biasanya melakukan eye booster ya. Kalau eye booster itu melakukan dengan filler yang non crosslink. Jadi tidak ada crosslink-nya gitu. Jadi sebenarnya itu hanya untuk sekedar apa ya, menutrisi atau merangsang kolagen di bawah kulit saja, tapi HA-nya itu akan cepat hilang kalau non crosslink. Jadi untuk hanya sementara aja, dan itu hanya harus dilakukan misalnya sebulan sekali atau 2 minggu sekali dulu sampai 5 kali, itu namanya eye booster. Kalau filler, kita menggunakan filler yang crosslink gitu. Tapi kalau misalnya di bawah mata, saya menyarankan tetap pakai kanula agar menghindari bruising gitu, karena di sini banyak pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil di bawah mata gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai jarum tajam, resiko bruising itu sangat besar gitu. Gitu. Jadi harus hati-hati. Cukup. Baik, pertanyaan lagi masih tentang under eye. Kalau ada eye bag, apakah ada tips prosedur selain filler tear trough? Kalau ada eye bag, better kita lakukan meso eye bag-nya. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan operasi, kita hanya sebatas meso lipo di eye bag-nya aja gitu. Kalau misalnya kalau mau buang lemak kayak gitu, blepharoplasty, kita alihkan ke bedah plastik gitu. Ada pertanyaan tentang filler marionette, Dok. Bisa dijelaskan caranya? Marionette nanti ada di sepertiga lower face ya. Jadi saya di sini tidak akan bahas dulu karena di sini saya menyangkut hanya mid face aja. Jadi 2 minggu ke depan ada webinar tentang lower face ya. Pasti akan membahas tentang marionette lain. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi, Dok. Untuk filler hidung, apakah boleh dikombin dengan benang? Jaraknya berapa lama? Apakah bisa dilakukan secara bersamaan, Dok? Untuk filler bisa dikombin dengan benang. Kalau baiknya sih dibedakan jeda 2 minggu lah ya setelah yang pertama sudah tidak bengkak. Tapi pada beberapa kasus sih saya juga melakukan filler dan benang secara bersamaan. Misalnya batangnya saya filler, kolumelanya saya benang gitu buat naikin nose tip-nya, itu bisa. Terus apabila pasiennya juga dorsalnya juga sangat kurang tinggi gitu ya, 1 mili filler itu nggak cukup untuk bagian kolumella dan batang. Jadi saya juga kadang menggunakan tambahan benang di tengah-tengah, nggak terlalu banyak sih, paling sekitar 2 aja. Tapi kalau misalnya pasiennya emang pengen saat itu juga, misalnya dari luar kota, nggak bisa balik lagi, ya boleh dikerjakan, tapi harus hati-hati. Karena kalau filler dulu juga bikin si benangnya itu kan lebih licin, karena di sininya ada filler gitu ya. Karena itu kan sifatnya licin, jadi harus benar-benar benang yang dipasangnya itu harus benar-benar kita sangkutin gitu, benar-benar jadi nggak ikut keluar lagi. Gitu. Kalau misalnya ada waktu kita kemudian udah filler dibenang lagi setelah jarak. Sebenarnya harusnya saya di sini menyantumkan ada beberapa jurnal dari luar negeri, ada jurnal mengenai augmentasi menggunakan filler dan benang ataupun botox, jadi bisa kombinasi gitu. Sayangnya tadi ada
ada masalah, jadi saya nggak bisa tampilkan. Jadi ada beberapa jurnal, ada 3 jurnal kalau nggak salah saya yang dapatkan tentang keamanan daripada filler hidung ini gitu. Juga keamanan dari under eye filler. Gitu kan sekarang banyak dokter-dokter yang takut ataupun pasien-pasien yang takut melakukan filler di hidung ataupun di bawah mata. Jadi kita bisa kasih pengertian kepada mereka bahwa jangan takut selama produk fillernya bagus, baik, tekniknya benar, resikonya juga akan kecil gitu, efek sampingnya. Oke? Jadi tadi Dokter Rosi untuk kolumella di hidung, kapan kita Kedengeran Dokter Adel? Suaranya? jadi tadi Dokter Rosi ada membahas tentang kolumella. Untuk pigmentasi kolumella meninggikan tip hidung, kapan kita pakai filler dan kapan kita pakai benang? Kalau pasiennya nggak ada budget lagi melakukan beli benang, ya udah kita lakukan dengan filler. Sebenarnya kalau budgetnya cuma 1 mili filler, itu cukup kok buat kolumella dan batang. Gitu. Untuk tekniknya silakan ikut workshop aja ya. Gitu. Jadi selama kita ngisinya pakai kanula ke kolumella di suputan layer itu aman sekali. Gitu. Jadi untuk tekniknya, untuk cara tekniknya nanti ikutan workshop aja. Biasanya kolumella itu 0,3 lah ya. 0,2, 0,3 atau beberapa yang emang pendek banget bisa sampai 0,5 sebenarnya. Gitu. Buat batang ya sisanya. Atau bisa lebih sedikit untuk bagi batangnya misalnya 0,7, bawahnya 0,3. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak sih buat kolumella. Sudah ada beberapa pertanyaan yang dijawab sama Dokter. Ada 2 pertanyaan terakhir ya, Dok. Ya. Jadi untuk pemilihan benang filler di hidung, Dok, seperti apa, tipe hidung seperti apa yang harus kita pakai benang dulu atau harus kita pakai filler dulu? Kalau misalnya tipe hidungnya emang batangnya bener-bener apa ya, bener-bener pesek gitu ya, pendek banget, saya lebih suka memakai filler dibandingkan benang. Karena kalau benang itu kan cuma batang-batang aja kayak ngasih cotton bud di sini gitu. Jadi kalau misalnya batangnya di sini bener-bener gak ada, ya kalau cuma pakai benang aja jadi runcing banget di tengah sini gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak natural juga ya kalau misalnya di dorsal di sini itu kecil sekali gitu ya, kayak lidi gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya sudah coba dulu pakai benang misalnya ya, tapi ternyata kurang volume gitu di sininya. Kita bisa tambahkan filler sih dalam cara bersamaan, tapi jangan terlalu banyak juga, paling sekitar 0,5 lah ya. Gitu. Dan itu harus pakai kanula, hati-hati banget gitu. Kalau saya sih biasa melakukan sih filler dan benang secara bersamaan. Dan sampai sekarang aman-aman aja sih. Kalau pemilihan benang untuk hidung yang emang udah besar kayak jambu kayak gitu ya, emang udah besar batangnya, jangan tambah filler lagi, pakailah benang gitu. Jadi kita harus pilih-pilih pasien, indikasi yang bagus untuk filler mana, yang benang mana gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dokter Nur Aisyah, mungkin tadi agak kurang jelas ya, Dok. Jadi beliau bertanya lagi tentang apakah bisa diaplikasikan bersamaan benang dan filler hidung, Dok? Ya, bisa-bisa aja, tapi kalau misalnya pasiennya ada waktu untuk balik lagi, better dipisah waktunya gitu. Tapi kalau pasiennya misalnya dari luar kota, pengen di filler aja ternyata fillernya nggak cukup 1 cc,
daripada ngambil lagi jadi 2 cc, baiknya tambahin benang aja kalau menurut saya gitu. Beberapa pasien saya sih begitu ya, kalau misalnya benar-benar batangnya itu pendek banget gitu ya, 1 cc aja nggak cukup filler, saya tambahkan benang kok, nggak apa-apa. Dokter itu, Kenapa dokter ada? Nggak kedengeran? Dokter Lucy biasanya mengerjakan benang dulu atau filler dulu, Dok? Saya biasanya mengerjakan filler dulu. Karena kalau udah filler dulu itu kan udah ada lidokainnya, udah ada anestesinya ya. Jadi tidak perlu melakukan anestesi ulang gitu. Jadi tidak akan menambah volume lagi ke hidungnya. Jadi saya filler dulu, misalnya, oh ternyata kurang nih, atau pasiennya pengen lebih lancip gitu ya, pengen lebih lancip tanpa kelihatan seperti operasi. Sekarang banyak yang pengen kayak gitu ya, pengen yang lancip banget gitu, pengen kelihatan kayak operasi. Jadi setelah saya lakukan filler hidung, udah ada efek anestesi nih, baru tambahin benang gitu. Ya, Dok. Tentang volumela lagi, Dok. Jadi Dokter Lucy menggunakan filler perfecta varian apa untuk volumela, Dok? Menggunakan Subskin. Jadi pakailah varian untuk hidung itu, pakai varian yang G prime-nya tinggi, jadi daya angkatnya paling tinggi. Jadi di Perfecta ini yang daya angkatnya paling tinggi, yang molekulnya paling besar itu adalah yang Subskin gitu. Jadi untuk dagu, untuk hidung, pipi, bikin rangka pipi sini gitu, itu saya menggunakan Subskin. Terus untuk nasolabial fold juga ya di sini, fossa piriformis, untuk mengangkat si fossanya itu saya menggunakan Subskin juga. Jadi pilihlah yang daya angkat gelnya paling tinggi, hidung juga ya, gitu. Baik, Dok. Karena keterbatasan waktu, ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya, Dok. Ya. Pertanyaan dari Dr. Priscilia. Kalau filler tear trough sudah 1 tahun terjadi biru di bawah under eye, Dok. Kira-kira penyebabnya apa? Biru di bawah under eye itu namanya tindak efek biasanya. Fillernya itu mungkin lagi di pengerjaan waktu 1 tahun yang lalu itu pembuluh darah sini yang terkena karena ada pigmentasi di daerah sana. Itu mungkin penyebabnya. Dan itu emang agak susah dihilangkan ya kalau udah seperti itu. Jadi kalau menyuntikkan tear trough itu emang harus agak dalam, agar tidak jadi tindak efek, dan harus pakai kanula. Baik, Dok. Tadi adalah pertanyaan penutup. Terima kasih Dr. Lucy untuk waktunya dan untuk pemaparan presentasi yang sangat menarik ya, Dok. Sama-sama. Terima kasih Dr. Lucy. Kemudian saya akan membacakan syarat workshop dan promo dari Perfecta Lidocaine Filler. Boleh ditampilkan slide-nya? Nah, untuk promo paket dari Perfecta Lidocaine, promonya adalah beli 4 box, bonus 1 box dengan varian yang sama, dan berlaku kelipatan ya, Dok. Nah, kalau dokter mau varian yang bisa di-mix, bisa juga dengan ketentuan untuk pembelian minimal 4 box, box kelimanya akan mendapatkan diskon sebesar 90% untuk variannya yang di-mix. Kemudian promonya sangat good deal ya, Dok. Kemudian untuk promo workshop, ketentuannya adalah ketentuan workshop Perfecta, setiap pembelian 3 box akan free 1 box untuk hands-on.
Kemudian selain Sinclair Pharma selain mempunyai Perfecta juga mempunyai benang namanya Silhouette Soft. Nah, Silhouette Soft ini berbeda dengan benang yang ada sebelumnya. Jadi Silhouette Soft ini menggunakan teknologi cone, Dok, bukan bar. Tuh. Mungkin nanti akan dibahas pada webinar yang lain ya, Dok. Baik, dokter sekalian, kita juga ada channel YouTube, bisa dokter lihat Sinclair Indonesia. Jadi di sana ada webinar-webinar yang sebelum-sebelumnya, dokter bisa lihat lagi, bisa nonton lagi. Kemudian juga akan ada webinar series filler Perfecta Lidocaine yang ketiga dengan tema 3PF untuk lower face. Akan diadakan tanggal 9 Agustus 2023. Baik, jika dokter masih punya pertanyaan, bisa menghubungi kami di Instagram Sinclair Indonesia atau dengan menghubungi produk spesialis kami di area dokter. Baik, dokter, selamat malam. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih.